Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 3 matkul HTUN. Sini kami akan menjalankan makalah kami kelompok 3 yang berjudul kewenangan. Oke, yang pertama kita mengenal dulu apa pengertian kewenangan. Apa itu kewenangan? Kewenangan adalah memiliki kedudukan penting dalam kajian hukum, tata negara, dan hukum administrasi. Itu bukan pengertian, itu kedudukannya kewenangan. Kedudukan kewenangannya itu bisa menjadi kajian hukum. Maksudnya kedudukan memiliki penting dalam unsur-unsur hukum, tata negara, dan hukum administrasi. Di sini menurut SV Marbun, wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Mungkin bisa dimengerti dari pengertian. Oke, bisa dimengerti. Yang kedua yaitu B, macam-macam kewenangan pemerintah dan batasannya. Yang pertama, kewenangan pemerintahan absolut. Yang kedua, kewenangan pemerintahan konsekuen. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan wajib. Nah, di sini ada poin-poin yang dari kewenangan pemerintahan wajib. Yang pertama, kewenangan pemerintahan yang berhubungan dengan pelayanan dasar. Yang kedua, kewenangan pemerintahan yang tidak berhubungan dengan pelayanan dasar. Yang ketiga, kewenangan pemerintahan pilihan. Yang keempat, kewenangan pemerintahan umum. Ya, itu yang poin yang ke B ya. Selanjutnya poin yang ke C, batasan bagi pengguna kewenangan. Ya, batasan bagi pengguna kewenangan ya. Maksudnya tuh gimana? Setiap pengguna wewenang pemerintahan sesuai asas legalitasnya. Dengan demikian harus dibatasi, baik secara substansi, secara ruang, dan secara waktu. Nah, substansi itu materi. Bagi yang belum tahu, ruang itu maksudnya ya wilayah. Ya, dan waktu itu tempo. Nah, di luar batas-batasan tersebut, suatu tindak pemerintahan merupakan tindakan tanpa wewenang, atau dari bahasa Inggrisnya unbefouxedate. Ya, itu ya poin C. Yang poin T yaitu sumber-sumber kewenangan. Sumber-sumber dalam kewenangan yang dikenal ada 3. Ya, sumber-sumber kewenangan ada berapa? Ada 3. Yang pertama, atribusi. Apa itu atribusi? Pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Yang kedua, delegasi. Apa itu delegasi? Yaitu pelimpahan wewenang pemerintahan dan satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya. Yang ketiga, mandat. Apa itu mandat? Selanjutnya untuk untuk pengertiannya mandat, mandat itu terjadi jika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya badan atau pejabat. Pemerintahan memperoleh mandat apabila pemerintahan memperoleh mandat apabila ada syaratnya. 2. Yang pertama, ditugaskan oleh badan dan atau pejabat pemerintahan di atasnya. Yang kedua, merupakan pelaksana tugas rutin. Itu yang poin D. Selanjutnya yang terakhir yaitu poin E, tentang asas pemerintahan yang baik. Asas umum pemerintahan yang baik yang dimaksud meliputi asas, ada 8 ya, asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama, kepastian hukum. Yang kedua, kemanfaatan. Yang ketiga, ketidakberpihakan. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, tidak menyalahgunakan wewenang. Yang keenam, keterbukaan. Yang ketujuh, kepentingan umum. Yang kedelapan, pelayanan yang baik. Untuk penjelasannya ada di makalah kami ya. Mungkin nanti yang belum bisa paham tentang pengertian apa dari atas hingga akhir, mungkin dibaca di penjelasannya di makalah. Kalau ada pertanyaan silakan dipertanyakan di kolom komentar, dan mungkin ada unek-unek lagi mungkin bisa ditanyakan di kolom komentar atau di Google Classroom atau di WA Game. Mungkin itu penjelasan PPT dari kelompok kami. Kurang lebihnya saya mohon maaf.
Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.